Selamat datang di channel ini, di channel Dosen Indonesia. Bersama saya, Tirta Musitama. Saya guru besar pada Universitas Bina Nusantara di Jakarta. Baik, yang belum subscribe, channel apa ini? Silahkan subscribe ya. Bagi para dosen, kolega dosen, di sini ajang kita untuk berbagi ya, sharing. Saya tidak berpretensi menggurui, tapi juga saya ingin mengajak teman-teman dosen, kolega dosen untuk memajukan pendidikan tinggi di Indonesia ya melalui media sosial seperti ini. Baik, kali ini saya akan membahas tentang curhatan mahasiswa tentang skripsi. Nah, kita tentu sebagai dosen ya, tentu pernah membimbing mahasiswa. Nah, kira-kira gimana ya? Bagaimana kita merespon para mahasiswa itu ya, curhatan mahasiswa terkait dengan kita tentunya peran kita ya. Jadi peran pembimbing ya, di masa pandemi ini seperti apa gitu ya. Yang pertama, curhatan mahasiswa yang sering kita dengar yang berkaitan dengan pembimbing skripsi adalah susah dihubungi. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak teman-teman ya? Sekali lagi ini bukan berpotensi menggurui, tapi saya ingin mencoba berbagi dengan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Memang dalam situasi seperti sekarang ini ya, di masa pandemi COVID-19 saat video ini dibuat, kita tidak bisa memungkiri bahwa justru banyak kesibukan kita bertambah karena kita harus menyiapkan materi yang tadinya kita sajikan secara offline atau tatap muka di kelas. Sekarang kita harus menyajikan secara online atau daring. Nah, pasti kita berusaha lebih keras agar kita bisa menyajikan dengan baik. Nah, untuk itu waktu kita kadang banyak sekali tersita untuk itu ya. Investasi di situ untuk menyediakan paparan yang terbaik gitu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kesibukan itu kemudian meninggalkan kewajiban kita sebagai pembimbing gitu ya. Nah, menurut saya sekarang bagaimana kita memiliki satu dalam tanda kutip perjanjian gitu ya dengan para mahasiswa mungkin ya, agar proses pembimbingan skripsi ini berjalan dengan baik. Misalnya kita ada penjadwalan yang reguler ya, setiap hari apa atau setiap jam berapa, kemudian dengan media apa kita bisa dihubungi gitu ya. Nah, mungkin buat dosen-dosen milenial ya, dosen-dosen yang memang sudah sehari-hari itu digital native gitu ya, menggunakan smartphone atau PC dan laptop dan lain, itu sudah menjadi satu hal yang biasa sejak mereka mungkin kuliah atau menempuh pendidikan gitu ya. Mungkin tidak akan menjadi masalah gitu. Nah, mungkin ya ada sebagian dari Bapak Ibu yang kita semua gitu ya, kadang merasa masih relaktan gitu ya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk sarana pembimbingan kita terhadap mahasiswa. Nah, mungkin kita harus juga bagaimana kita bisa mendevelop diri kita untuk bisa mempelajari aplikasi-aplikasi tersebut yang sederhana saja sehingga menjadi media komunikasi kita. Menurut saya satu keuntungan yang luar biasa karena kita tidak perlu bertemu secara fisik ya dengan para mahasiswa kita juga lebih aman, lebih nyaman juga, dan juga mahasiswa juga mungkin demikian. Nah, hanya menggunakan apakah itu jalur email, apakah itu jalur kemudian dengan meeting online ya, pertemuan online daring, atau menggunakan berbagai aplikasi ya, WhatsApp atau yang lain, bahkan SMS sekalipun ya, kalau memang masih populer digunakan. Jadi silahkan kita cari modelnya, kita cari waktunya ya. Kalau misalnya memang kita ada kesibukan yang mendadak atau yang mendesak ya, kita akan informasikan ke mereka. Nah, tentu kita harus memahami juga situasi kondisi kita sendiri dan juga mahasiswa ya. Kita tahu lah mahasiswa juga kadang-kadang menghubungi hanya ketika saat-saat genting, saat-saat emergency, saat-saat udah mau deadline gitu ya. Ya, oke. Nah, itu mungkin salah satu kunci ya. Bagaimana kita bisa mengatur komunikasi yang baik dengan mahasiswa bimbingan kita. Nah, curhatan mahasiswa yang kedua berkaitan dengan pembimbingan kadang-kadang adalah antar pembimbing tidak akur gitu. Nah, kalau misalnya memang ada lebih dari satu pembimbing untuk yang di skripsi, kalau mungkin di tesis juga mungkin ada 2 atau disertasi ya, yang pasti ada promotor dan kopromotor.
tentu di situ ada dibutuhkan pola komunikasi yang baik dan satu kesamaan visi dalam membimbing mahasiswa. Tentu kita tidak ingin mahasiswa kita nggak lulus kan. Kita ingin mahasiswa bimbingan kita lulus dengan baik, dan juga mahasiswa juga ingin lulus gitu. Nah, perlu kita diskusikan dengan partner pembimbing kita dalam membimbing tugas akhir gitu. Kalau pembimbing utama berperannya apa, dan mungkin pembimbing pembantu atau pembimbing kedua perannya apa? Apakah memang yang utama substansi, yang kedua itu hal yang teknis misalnya, atau kedua-duanya substansi tapi kemudian saling mengisi di bagian-bagian mana yang bisa didukung atau bisa dikontribusikan. Nah, seringkali kalau ada hal-hal yang sifatnya tidak sepakat, nah jangan sampai ya kita membuat mahasiswa juga kebingungan gitu antara kita dengan pembimbing kolega kita, teman yang lain. Tentu kita juga ingin tetap hubungan kita dengan kolega kita juga baik, ya kan? Nah, ini satu hal yang harus kita budayakan ya. Memang tidak mudah. Apalagi misalnya nih ya. Saya nggak tahu apakah ada juga di kalangan Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman kolega dosen ya. Misalnya pembimbing satunya itu lebih junior gitu ya, baik dari sisi usia atau kepangkatan gitu. Nah, sedangkan yang pembimbing keduanya ini mungkin lebih senior gitu. Nah, kadang-kadang ada rasa psikis ya, ada persoalan gitu ya. Nah, mungkin yang satu mungkin segan membimbing pertama gitu ya. Nah, tapi karena ditugaskan oleh jurusan, oleh prodi, oleh program, maka dia harus melaksanakan dengan baik. Sedangkan yang kedua juga mungkin merasakan, wah, kok saya jadi pembimbing kedua ya? Saya harusnya pembimbing satu ini gitu ya, gitu. Nah, mungkin bagaimana agar kita juga mengurangi ya mungkin ego-ego seperti ini gitu ya. Tentu sebagai sesama dosen atau akademisi ya, intelektual, semangat akademik yang kolegial ya itu penting sekali gitu. Tentu suatu saat pembimbing satu bisa jadi juga pembimbing dua gitu. Pembimbing dua dan suatu saat di tempat lain atau di dalam kesempatan lain bisa juga menjadi pembimbing satu. Nah, kalau kita setelah terbuka ya, peer reviewnya berjalan dengan baik ya, saling memberikan masukan yang konstruktif. Nah, budaya ya seperti itu yang harus kita kedepankan dimanapun, di kampus manapun. Nah, kalau itu ya insya Allah kita akan menciptakan satu lingkungan yang konstruktif ya, yang kemudian yang kondusif untuk para dosen itu bisa semangat gitu ya, dan juga mahasiswa juga semangat bisa menangkap energi kita sebagai dosen bahwa kita ini sinergis bersatu gitu. Nah, ini mungkin satu hal yang perlu kita garis bawahi. Nah, gimana untuk kasus misalnya di pembimbingan yang level lebih tinggi, yang mungkin di S3 ya. Nah, ini menjadi penting gitu. Nah, tentu menurut saya ya, ini Bapak Ibu juga bisa saja tidak setuju, tapi menurut saya dan pengalaman saya, ketika seorang promotor dipilih, promotor memiliki otoritas untuk menentukan ketika misalnya terjadi satu friksi, suatu tidak kesepakatan dalam proses pembimbingan itu di antara kopromotor 1 dan kopromotor 2 gitu. Sekalipun kopromotor 1 ataupun 2 mungkin lebih senior dari sisi usia. Tapi kalau di berbagai universitas ya, seringkali promotor kan memang diharuskan ya seorang guru besar atau profesor. Tentu dengan otoritas itu, suka nggak suka, mau nggak mau, secara kenyataan ya atau secara hukum gitu ya promotor itu guru besar. Nah, maka ya kita saling hormati, kita saling ya respect satu sama lain. Tentu di sisi lain bukan berarti ya promotor kemudian karena guru besar kemudian semena-mena, ini maunya saya begini, udah ikutin saya aja. Juga tidak seperti itu. Nah, kembali lagi ini semacam suasana yang ya kolegialitas ya, sebagai seorang akademik gitu ya. Nah, saling support, kalau ada mungkin ada kesalahan atau kelemahan, kita bisa berikan masukan yang konstruktif kepada kolega kita. Ingat, memang suatu saat kita juga bisa jadi promotor atau bisa jadi pembimbing pembantu ya, dan mungkin yang lain menjadi promotor, dan saat itulah kita mendudukkan peran kita. Ketika kita sebagai pemimpin ya, kita mendudukkan peran kita sebagai pemimpin. Leadership kita juga harus kita tunjukkan gitu. Nah, di sisi lain kalau kita sebagai peran pembantu ya, kita apa yang diperankan atau yang ditugaskan kepada kita support gitu.
Nah, sekali lagi di sini kita mengatur lah ya seperti apa. Ya. Karena akademisi bukan superhero ya, dan juga kita ingat sekali lagi bahwa kesatuan antara promotor, kopromotor atau tim pembimbingan, termasuk juga nanti penguji ya, dengan mahasiswa itu harus dalam satu arah, dalam satu perahu yang besar atau satu pesawat yang besar atau apalah ya, satu kapal yang besar ya, harus ada nahkodanya atau harus ada pilotnya yang ngatur dan semuanya harus ikut gitu. Demikian juga mahasiswanya, karena kalau mahasiswanya harus berusaha untuk mendamaikan di antara para kopromotor atau promotor dan atau penguji ini sangat sulit. Nah, tapi nanti kesempatan lain kita bicara bagaimana ya sebagai seorang mahasiswa, khususnya mungkin mahasiswa doktor gitu ya atau mahasiswa master, ketika menghadapi situasi seperti itu. Nah, baik, itu ya dua hal menurut saya yang penting yang kita diskusikan ya, kita muncul pada saat-saat pandemi seperti ini ya, bagaimana curhatan mahasiswa seringkali berkaitan dengan susahnya dihubungi, kemudian yang kedua adalah pembimbing yang tidak akur. Masih banyak topik-topik yang lain, kalau Bapak Ibu juga punya topik-topik yang lain terkait hubungan mahasiswa dengan pembimbing, tugas akhir, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, bukan menggurui, kita maju bersama-sama, kita memberikan ide bersama-sama untuk kemajuan bagi bangsa Indonesia. Kalau Anda suka, jangan lupa subscribe ya. Berikan komentar, like, dan sebarkan kepada teman-teman kolega dosen di seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.